Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Perkenalkan, nama saya Rekan Satria Natmiansyah. Saya ingin menyampaikan tentang bab syirik. Secara bahasa, syirik berarti al-istirak atau persekutuan atau pencampuran. Sedangkan secara istilah syariat, syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya, baik dalam rububiyah, ciptaan dan pengaturan alam, uluhiyah, hak untuk disembah, maupun asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Syirik merupakan dosa paling besar dalam Islam dan menjadi pembatal keimanan yang paling utama. Pembagian syirik dalam kitab Al-Juman, syirik secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar adalah memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Dampak dari syirik besar adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam atau murtad, menghapus seluruh amal kebaikan, dan jika pelakunya meninggal sebelum bertobat, ia kekal di dalam neraka. Contoh dari syirik besar atau syirik akbar yaitu berdoa atau meminta kesembuhan dan rezeki kepada penghuni kubur, menyembelih binatang kurban atau sesajen untuk jin atau penunggu tempat keramat. Yang ketiga, takut atau berharap kepada makhluk dan dengan tingkatan yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Contoh syirik yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar adalah segala perbuatan atau perkataan yang dinyatakan sebagai syirik oleh syariat, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi, dosa syirik kecil tetap lebih besar daripada dosa besar lainnya seperti berzina atau mencuri. Dampak dari syirik kecil atau syirik asghar: mengurangi kesempurnaan tauhid dan menghapus pahala amalan yang tercampur oleh syirik tersebut, namun pelakunya tidak kekal di neraka. Contoh dari syirik asghar: riya atau pamer, melakukan ibadah seperti sholat atau bersedekah dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Sum'ah, melakukan ibadah agar didengar oleh orang lain. Yang ketiga, bersumpah demi selain Allah. Contohnya berucap demi buku, demi fajar, dan demi yang lainnya. Sumpah hanya boleh menggunakan nama Allah. Keempat, kaidah sebab, mempercayai sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan, padahal syariat dan logika ilmiah tidak menjadikannya sebagai sebab. Contoh, memakai jimat dan percaya mitos kesialan burung gagak. Yang ketiga, bahaya dan dampak dosa syirik. Kitab ini menekankan betapa bahayanya syirik bagi seorang muslim melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Dan juga dampak-dampaknya, yaitu tidak diampuni jika meninggal sebelum taubat, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dampak kedua yaitu menghapuskan amal kebaikan. Jika seseorang melakukan syirik akbar, seluruh pahala amalnya sirna. Jika melakukan syirik asghar atau riya, maka amal yang tercampur riya tersebut menjadi sia-sia. Yang keempat, diharamkan masuk surga. Pelaku syirik akbar diharamkan menginjakkan kaki di surga dan tempatnya kembali
tempatnya kembali adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Yang keberapa? Kelima, merusak fitrah dan akal manusia, menjadikan manusia tunduk kepada sesama makhluk yang lemah, padahal ia diciptakan bebas hanya untuk menyembah Sang Pencipta. Keempat, cara membentengi diri dari syirik. Di akhir bab biasanya diberikan panduan praktis agar seorang hamba terhindar dari lubang kesyirikan. Yang pertama, menuntut ilmu tauhid, memahami hak-hak Allah dengan benar agar bisa membedakan mana ibadah dan mana yang bukan. Yang kedua, ikhlas dalam beramal, selalu menata niat hanya mencari ridha Allah, bukan pujian manusia. Yang ketiga, berdoa memohon perlindungan, merutinkan doa yang diajarin Rasulullah untuk berlindung dari syirik yang disadari maupun tidak disadari. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Jadi intisari dari bab syirik ini adalah secara hakikat dan kedudukan syirik. Syirik secara prinsip adalah pelanggaran tertinggi terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menyekutukan Allah baik dalam hal penciptaan, rububiyah, peribadatan, uluhiyah maupun sifat-sifatnya, asma wa sifat, ia telah melakukan kezaliman terbesar karena menjajarkan Sang Pencipta dengan makhluk yang lemah. Oleh karena itu, syirik diposisikan sebagai pembatal keislaman nomor 1. Dua kategori dan konsekuensinya. Kitab ini memetakan syirik menjadi 2 tingkatan dengan kondisi hukum yang berbeda di akhirat. Syirik akbar atau besar sama dengan tingkatan memalingkan ibadah seperti doa, rasa takut, penyembelihan, atau tawakal kepada selain Allah. Konsekuensi, menggugurkan seluruh amal tanpa sisa, mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam. Yang kedua, syirik asghar atau kecil, celah-celah perbuatan atau ucapan yang dinyatakan syirik oleh dalil. Yang ketiga, mengapa syirik sangat berbahaya? Ada 3 alasan utama mengapa bab ini sangat menekankan kewaspadaan terhadap syirik. Yang pertama, ketidakpastian ampunan Allah. Allah mengampuni dosa apa saja bagi yang dikehendakinya kecuali dosa syirik yang dibawa mati tanpa taubat. Surat An-Nisa 48. Sifatnya yang samar, terutama syirik kecil atau riya, ketergantungan pada jimat atau sebab. Ia seringkali masuk ke dalam hati manusia dengan sangat halus, lebih samar daripada langkah semut hitam di atas batu hitam di malam gelap. Yang ketiga, mengharamkan surga. Bagi pelaku syirik besar, pintu surga tertutup rapat secara absolut. Surat Al-Maidah 72. Jadi kesimpulan solutifnya adalah inti dari mempelajari bab ini bukanlah untuk menghakimi orang lain, melainkan sebagai alarm bagi diri sendiri. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memperkuat benteng tauhid melalui belajar agama, memurnikan niat ikhlas, serta konsisten mengamalkan doa perlindungan dari kesyirikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setiap hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa karunia bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan datang dari saya pribadi. Subhanallah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekan Satria dari kelas 10 pamit undur diri.